Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi baru ya di kelas 12, yaitu mengenai sifat koligatif dari larutan. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, kita akan membahas dulu mengenai konsentrasi larutan. Jadi memang konsentrasi larutan ini nanti akan dipakai pada rumus-rumus yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, apa aja kira-kira konsentrasi yang akan dipakai dalam sifat koligatif larutan? Yang pertama adalah molaritas. Ya. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut yang larut dalam 1 liter larutan. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kita dapat merumuskan satu rumusan dari molaritas, yaitu molaritas sama dengan mol dalam liter, di mana NT itu adalah mol zat terlarut. Sedangkan volume adalah volume dari larutan, volume dari larutan dalam satuan liter. Nah, atau jika diketahui soal dalam bentuk massa zat, maka kita bisa memakai rumus yang kedua ini, yaitu molaritas sama dengan WT atau massa zat terlarut dibagi MR, MR dari zat terlarut, dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, untuk lebih memahami lagi menggunakan rumus molaritas ini, kita akan coba berlatih dengan menggunakan soal berikut. Nah, berapakah molaritas dari 12 gram urea atau CONH2 2 kali dalam 2 liter larutan? Ya. Nah, pertama, karena diketahui di soal adalah dalam bentuk massa, ya, dalam bentuk gram, maka kita bisa menggunakan rumus molaritas, ya, sama dengan WT ya dibagi dengan MR dikali 1000 ya dibagi volume dalam mililiter. Nah, WT-nya adalah massanya berarti 12 gram ya dibagi MR dari urea. Nah, MR dari urea bisa kita cari CONH2 2 kali ya sama dengan, ingat ya, AR dari si C ini biasanya diketahui di soal ya. Nah, ini adalah 12, O adalah 16, N adalah 14, H adalah 1. Ya, maka MR-nya tinggal kita jumlahkan saja, 12 ditambah 16 ditambah N sebanyak 2 atom dikali 14, berarti 28. Ya, ditambah H 4 kali 1, berarti 4. Nah, nanti kita akan dapatkan MR-nya adalah sama dengan 60 ya. Nanti kita masukkan sini 60 dikali 1000 ya. Dibagi volumenya adalah 2 liter. Berarti kita ubah ke dalam mili menjadi 2000 ml. Kita coba selesaikan. Ini dicoret ya. Coret-coret gitu ya. Ini enggak dicoret, 12 sama 2 di sini 6 ya. Ini coret juga 6 sama 6. Jadi sisa 1/10. 1/10 adalah 0,1 molar. Ya, berarti jawabannya yang A. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bentuk konsentrasi yang kedua adalah mengenai molalitas. Ya, molalitas ini lambangnya M kecil. Ya, jadi molalitas ini adalah jumlah zat terlarut ya dibagi kilogram pelarut ya. Nah, ini berbeda dengan molaritas. Ya, kalau molaritas itu dibagi volume dari larutan, kalau ini dibagi kilogram dari pelarut atau WP ya. Ya, di sini WP adalah massa pelarut ya. Nah, berarti berdasarkan definisi tadi gitu ya, maka kita dapatkan rumusan pertama dari molalitas adalah NT dibagi WP dalam kilogram, di mana NT adalah mol zat terlarut ya, sedangkan WP adalah massa dari pelarut dalam kilogram. Atau jika diketahui di soal adalah massa dari zat terlarut, maka kita bisa gunakan rumus yang kedua ini ya, yaitu molalitas sama dengan massa zat terlarut ya dibagi MR dikali 1000 per WP dalam gram. WP itu adalah massa zat pelarut tapi harus dalam gram ya. Nah, ini untuk lebih memahami lagi
mengenai konsep molalitas, mari kita kerjakan contoh soal yang kedua. Nah, ini contohnya. Molalitas larutan yang terbentuk dari 30 gram urea CONH22 kali MR60 dalam 100 gram air adalah, ingat ya, ditanyakan molalitas. Kalau molalitas berarti M-nya M kecil, ya, sama dengan tadi UET ya, dibagi MR dikali 1000, ya, dibagi dengan WP, ini dalam gram. Ya, kita masukkan. Massa zat terlarutnya adalah 30. MR-nya sudah diketahui di soal ya, 60. Dikali 1000. Massa pelarutnya di sini adalah air, pelarutnya air, massanya adalah 100 gram. Ya, bagi 100. Nah, nanti kita akan dapatkan 1000 per 100 adalah 10 ya. 30 dibagi 60 adalah setengah. Ya, setengah. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Ya, 5 molar. Berarti jawabannya yang mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk contoh soal molalitas. Nah, jenis konsentrasi larutan yang ketiga adalah mengenai fraksi mol. Ya. Nah, di mana fraksi mol adalah ukuran konsentrasi ya larutan yang menyatakan perbandingan apa? Perbandingan jumlah mol sebagian zat terhadap jumlah mol total komponen larutan. Nah, jadi nanti fraksi mol ini dibagi jadi dua. Ada fraksi mol zat terlarut atau XT, ada fraksi mol zat larut atau XP. Nah, berdasarkan definisi kita dapat bahwa kalau fraksi mol zat terlarut atau XT, dengan definisinya adalah perbandingan jumlah mol sebagian zatnya. Berarti adalah molnya mol zat terlarut ini ya, dibagi mol total. Berarti mol total adalah mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, ini adalah NP ya. Nah, gitu. Nah, sama juga kalau misalkan XP gimana? XP juga sama. Berarti mol pelarut dibagi mol total. Mol total adalah NP ditambah NP ini ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti ada hubungan antara XT dengan XP, yaitu XT ditambah XP sama dengan 1 ya. Nah, untuk memahami lagi ya soal mengenai fraksi mol, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita baca, fraksi mol CO2 dalam campuran 22 gram gas CO2 dan 28 gram gas CO adalah berapa? Jadi ditanyakan adalah fraksi mol CO2. Ya, berarti ditanyakan di ini adalah nanti mol terlarutnya ya, berarti mol totalnya berarti ini ya. Nah, ini adalah gas CO-nya, kita anggap dia sebagai NP ya. Nah, maka fraksi mol CO2 kita anggap aja XT ya. Berarti apa? Berarti mol si terlarut dibagi mol total. Berarti NT ditambah NP ya. Gitu. Nah, untuk mencari NT berarti NT-nya adalah NCO2 ya. NCO2. Nah, NCO2-nya berarti massa ya dibagi dengan MR. MR dari CO2. Nah, berarti massanya adalah ya 22 gram dibagi dengan MR dari CO2 adalah ini 12 ya. Ini 16. Maka 12 ditambah 32. Berarti adalah 44 ya. Maka molnya adalah setengah mol. Gitu ya. Nah, yang kedua, NCO-nya berapa? NCO-nya berarti sama massa ya, massanya CO-nya si 28 gram dibagi MR-nya. MR-nya kita cari juga ya. C-nya adalah berapa? 12 ya. O-nya adalah 16 ya.
Berarti kita jumlahkan MR-nya adalah 28. Ya. Nah, ini dibagi dengan 28. Sama dengan 1 ya. Ya, 1 mol. Nah, kita masukkan persamaan yang atas ya. Jadi ini akan sama dengan setengah ya. Dibagi dengan setengah ditambah 1 ya. Sama dengan setengah kita bagi dengan setengah tambah 1 adalah 3/2 ya. Ini bisa kita coret ya, 2-nya atas sama bawah. Nanti sisanya adalah 1/3 ya. Berarti jawabannya yang A. Mudah ya. Oke. Kalau belum paham nanti diulang lagi videonya ya. Nah, terus satuan konsentrasi yang keempat adalah mengenai persen berat ya, mengenai persen berat. Di mana persen berat ini atau persen T ya, ini sama dengan massa zat terlarutnya dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, ini dipakai sebenarnya nanti dipakainya ketika kita menggunakan rumus yang selanjutnya ya. Jadi ada hubungan antara molaritas Rho dan persen T. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau misalkan diketahui persen T-nya atau kadarnya gitu ya. Nah, terus diketahui juga Rho-nya ya. Maka untuk mencari molaritas kita bisa pakai rumus ini ya. Jadi molaritas sama dengan persen T dikali Rho dikali 10 dibagi MR ya. Coba untuk memahami lagi rumus ini, maka kita akan coba berlatih menggunakan soal ya. Nah, misalnya ini contohnya ya. Jadi dalam suatu kemasan asam cuka tertera keterangan asam asetat MR-nya 60. Ini adalah persen beratnya atau kadarnya 20%. Berat jenisnya 1,03 gram per mili. Maka molaritas larutan asam asetat tersebut adalah ya. Karena ini dan diketahuinya adalah persen ya, kadar dan juga berat jenis, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi molaritas ini ya sama dengan tadi adalah persen ya dikali Rho ya dikali 10 ya dibagi dengan MR. Ya. Nanti kita masukkan persentasenya, yang dimasukkan itu adalah langsung angka 20-nya ya. Jadi jangan 0,2 tapi 20-nya langsung. Di 20 ya dikali Rho-nya 1,03 ya. Ini dikali 10. Nah, bagi MR-nya adalah 60 ya. 10. Maka ini akan sama dengan, nah, ada yang bisa kita coret ternyata. Ini berarti 20 sama 60 dibagi ini 3 ya. Tinggal sisanya adalah 1,03 kali 10. Jadi 10,3 ya dibagi 3 ya. Ini berapa? Ya, ini sama dengan 10 dibagi 3 adalah 3 ya. Nah, sisa 1 ya. Nah, ini karena koma, ya ini koma juga. 13 dibagi 3 adalah 4. Sisa 1 ya. 1 dibagi 3 adalah 3. Jadi sekitar 3,43 ya. Itu jawabannya yang D. Ya. Ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.